Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Syarifah Sani dan video ini kita mau ngebahas tentang air foundation lagi selanjutnya. Tapi kalau yang sebelumnya itu kan sudah air face ya, di video sebelumnya air face kita bisa ngedeteksi wajah, kemudian kita bisa nyimpan kayak stiker-stiker atau misalnya benda-benda air lainnya ya. Kemudian di yang sebelumnya sudah juga dengan menggunakan air dengan image tracking ya. Jadi adanya marker. Nah, untuk yang sekarang itu adalah markerless. Jadi kita nggak pakai marker. Terus gimana dong kalau nggak pakai marker? Dia bisa mendeteksi. Jadi kalau misalnya di lingkungan kita itu kan ada benda-benda ya, misalnya ada meja, ada apa gitu. Nah, nanti dia akan mendeteksi benda atau bidang datar ini. Nah, ketika bidang datar ini baru dia bisa memunculkan objek airnya kita, gitu ya. Jadi nanti dia akan mendeteksi bidang-bidang datar. Nah, di sini untuk mendeteksi bidang datar seperti apa? Nah, nanti di sini kita akan tambahin seperti biasa ada air session. Habis itu ada XR origin. Nah, kayak gini air session sama XR origin. Nah, habis itu kita bakal tambahkan AR default plane ya. Nah, tapi air default plane ini sama seperti air default face sebelumnya. Dia kita ubah menjadi prefab. Jadi teman-teman tinggal drag aja ke sini. Ya. Oke. Atau kalau enggak biar inilah ya namanya, karena nanti kita pakai poin juga. Ntar kita kasih nama dulu AR plane. Oke. Nah, ini ya. Oke, kita hapus di sini. Habis itu di bagian XR origin kita cari ya airplane manager. Nah, kemudian si airplane ini kita masukkan ke sini. Nah, ini kan ini airplane-nya ya. Nah, nanti kan ada di default plane ya. Nah, debug plane. Nah, nanti dia akan warnanya nanti dia seperti ini. Gitu. Ya, si plane-nya. Nah, nanti kita bakal coba untuk running. Nah, jadi nanti bakal terlihat plan, tapi belum tentu satu plan itu akan memenuhi, jadi satu air itu akan memenuhi plan tersebut gitu ya, kayak gitu juga. Jadi dia akan mendeteksi bahwa ini tuh sekeliling itu adalah bidang datar gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya kita mau bikin ya jadi nggak bentuknya plan tapi kayak bentuknya titik-titik kayak gitu, poin-poin lah ya. Nah, kita bisa tambahkan yang namanya air default point cloud. Nah, di sini kita ganti jadi point cloud misalnya ya namanya. Nah, kemudian seperti biasa ini harus dimasukin ke dalam prefabs. Nah, point cloud ini kita masukin ke sini. Nah, kemudian di bagian air session di bagian XR originnya, airplane-nya kita unchecklist dulu karena kita nggak akan pakai. Nah, tapi kita cari yang namanya airpoint cloud manager kayak gini. Habis itu kita masukin si point cloud-nya ya. Nah, nanti kita coba untuk build, nanti dia hasilnya bakal seperti apa. Nah, setelah tadi kita sudah mengubah menjadi point cloud, itu kan sudah muncul tuh. Nah, nanti kan sekarang berarti kita tinggal mendeteksi si user touch-nya, karena kan atau sentuhan user lah ya. Jadi kan nanti kalau sudah ada point cloud itu, nanti kan diklik tuh si bagian si layarnya, nanti muncul si objek AR-nya gitu. Nah, nanti bagaimana untuk memunculkannya? Nah, untuk memunculkannya berarti yang pertama kita harus mendeteksi dulu dong ya, apakah layar tersebut disentuh atau tidak oleh user. Maka kita bikin di situ adalah visual script ya, karena kita mau bikin visual script ya. Nah, habis itu kita akan tambahkan UI text. Ini sebenarnya untuk sementara aja. Ini supaya ketahuan lah ya bahwa memang ada sentuhan dari user gitu.
Oke. Nah, ini kita kosongkan teksnya supaya ketika diklik itu dia nggak ada ininya ya. Misalnya ini kita bisa coba kita sebesar itu ya. Oke, nah nanti bakal muncul. Nanti bakal agak-agak besar ya. Oke, ini kita hapus lagi. Nah, di Visual Script ini ya, kita akan bikin script mesin. Jadi kita masukin script mesin, kita kasih new. Misalnya namanya itu adalah ini tuh apa, AR plan lah ya, kita kasih namanya. Oke, habis itu kita edit graph. Nah, ini on startnya kita hapus, ini on update. Nah, ini kan mau mendeteksi sentuhan dari user kan ya. Nah, di sini kita cari yang namanya get touch. Oke. Nah, ini get touch. Nah, terus kita ke sini. Nah, habis itu kita cari set text. Ini untuk ngeliat aja. Jadi nanti ketika dia proses update, berarti kan per frame dia terus mendeteksi ya, apakah ada input touch enggak gitu. Kalau ada, maka kita akan ngeset tulisan ya. Ini supaya bisa kelihatan aja bahwa memang ini itu tersentuh gitu ya. Tadi apa, teks ya. Namanya kita teks aja lah, ini untuk sementara juga. Dia bentuknya adalah teks dan kita masukin ini ke sini ya, jadi teks legacy. Nah, kita get variable, get object variable teks ke sini. Nah, ini adalah misalnya sentuhan terdeteksi, misalnya kayak gitu ya. Nah, nanti kita bakal coba ngerunning ini. Nah, nanti bakal jadinya seperti apa ya. Nah, sentuhan itu sudah bisa terdeteksi kan ya. Nah, tapi memang dia belum mendeteksi jadi gini, bidangnya ini belum terdeteksi, tapi udah terdeteksi sentuhan di layar gitu kan, karena kita niatnya aja untuk mendeteksi sentuhan di layar dulu gitu kan. Nah, sekarang kita akan melakukan position. Nah, position ini untuk apa? Position ini supaya nanti si sentuhan itu sesuai dengan posisinya gitu. Jadi nanti kan si objek AR bakal muncul di mana kita menyentuh gitu. Jadi kan kita membutuhkan positionnya gitu. Nah, untuk melihat itu, karena nggak bisa dihandle sama si ini, jadi kita akan ngecek apakah sentuhan kita itu terdeteksi atau enggak gitu ya. Oke, nah caranya bagaimana? Caranya di si script graph. Jadi kita ini kita hapus dulu ya. Oke, jadi kita add node di mana ini get position. Touch get position. Nah, kemudian, nah ini kan ke sini ya. Nah, habis itu kita akan mengubah si position tersebut menjadi string. Jadi kita masukkan vektor coba tuh string lah. Nah, vektor 2 to string. Nah, ini masuk sini, ini ke sini, ini sini, yang ini sini ya. Oke. Nah, nanti kita bakal nge-running ini. Jangan lupa save ya. Jadi teman-teman harus nge-save karena itu perlu banget. Oke, kita akan nge-running dan kita bakal lihat nanti bakal muncul si ininya, siapa namanya, si position dari sentuhan yang kita sentuhan di layar ya.
Nah, untuk memudahkan ya kita untuk melihat apakah itu terdeteksi atau enggak si touch-nya itu. Jadi kita mau pakai pointer untuk touch-nya. Nah, jadi untuk membuat pointernya, teman-teman tambahin di canvas ya. Itu UI kita pakai image aja. Nah, nanti dia bentuknya seperti ini. Nah, kita akan misalnya akan ada bullet nih, di sini ada knob. Kita pilih aja knob. Nanti teman-teman misalnya mau pakai ganti warnanya, mangga silahkan. Ya, itu tergantung teman-teman aja sih maunya seperti apa. Ya, di sini saya putih aja. Oke. Nah, kemudian kita kasih nama. Di sini itu adalah pointer. Namanya pointer. Nah, habis itu si pointer ini kita set aktifnya di false kan dulu. Nah, di script graph-nya kita bakal tambahin objek namanya adalah pointer. Kita tambahin. Habis itu di sininya adalah game object. Ya. Nah, kita drag pointer ini ke sini. Oke, di script graph-nya apa yang bakal kita lakukan? Yang pertama kita akan nge-get variable dulu. Get variable si pointer. Nah, habis itu setelah set text kita akan melakukan set aktif ya. Nah, kita akan melakukan set aktif pointer ini true. Nah, kemudian karena kan bukan cuma ngaktifkan ya, karena kita harus mastiin posisinya itu sesuai dengan touch-nya. Jadi kita masukkan position. Oke, transform get position. Nah, transform set position. Transform set position. Nah, yang di set position adalah si pointernya, di mana ini ya positionnya adalah sesuai dengan touch-nya. Ya, nanti kita running dan hasilnya akan menjadi seperti yang di contoh selanjutnya. Oke.